Amma ba'du, puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pagi ini kita bisa dapat beraktivitas dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Abdus Sandi Ramdhani Priyono, mahasiswa PPG di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 522111069. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih dan Maha Menyayangi, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, bahkan nikmat kesehatan, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai, di sekolah yang kita banggakan, SMP Negeri 5 Bandung. Dan rangka apa? Tentunya dalam rangka proses mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Oke, mengawali pertemuan pada pagi ini, kita awali terlebih dahulu agar keberkahan menyertai kita semua dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh KM. Lebih baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sadaqallahul azim ya. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagaimana kebiasaan pada mukadimah di awal pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca Quran surah-surah pendek. Insyaallah saat ini akan dipimpin oleh Fadilah Musa. Silakan Fadilah Musa. Yang lain boleh menyimak dan mengikuti apabila hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Sadaqallahul azim wa sadaqul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya kalian rapikan dulu tempat duduk kalian. Ya, silakan sudah rapi, sudah siap pakaiannya, smartphone-nya silakan diaktifkan atau modenya di mode silent kan, agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Kita pada pagi ini nanti ketika pembelajaran juga akan menggunakan smartphone ya, handphone kalian atau tab kalian untuk mencari data terkait dengan yang akan dipelajari pada pagi ini. Namun sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa aja? Fabian. Fabian kenapa? Dispen. Apa basket? Basket ya. Kemudian siapa lagi? Arkan. Kenapa Arkan? Sakit. Kemudian siapa? Nizam. Oh iya, Nizam kenapa? Sakit. Sakit dari kemarin ya sebenarnya. Oke, terima kasih. Kita doakan terlebih dahulu yang sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, disembuhkan kembali, dan yang sedang berlatih dispensasi untuk kompetisi basket mudah-mudahan berhasil dan meraih juara ya yang sesuai dengan yang diinginkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Selanjutnya adalah terima kasih. Sebelum mengawali pertemuan pada pagi ini, Bapak ingin memperlihatkan sebuah video pendek. Mohon disimak. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang kita lakukan pada pagi ini terkait dengan bahaya minuman keras dan judi.
Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Satu, berperilaku menghindari minuman keras dan judi. Kedua, meningkatkan gerakan. Nah, meningkatkan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar pada setiap kesempatan. Ya, menjelaskan dampak buruk dari minuman keras dan berjudi. Nah, kalian juga harus bisa memahami. Selesai pembelajaran ini bisa memahami dampak buruknya apa saja dan menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi serta perilaku menghindari minuman keras dan judi dengan benar. Nah, ini ada beberapa kasus ya, di media massa. Dari mulai kasus ini nih, Polresta Bandung bongkar kasus narkotika terbesar di Kabupaten Bandung. Ini meski bukan di kota kita, ini otaknya persis dekat dengan kota Bandung ya. Yang kedua, cegah narkoba di kalangan pelajar. BNN Jabar kunjungi sekolah. Alhamdulillah sekolah kita juga sudah sempat dikunjungi ya untuk sosialisasi cegah narkoba. Kemudian di sini juga ada kasus Polda Lampung situs bandar judi online. Nah, sekarang lagi ramai ya terkait dengan judi online. Next, ini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, adakah di antara Ananda yang tahu apa khamr atau minuman keras? Apa? Minuman yang memabukkan. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin berpendapat lain? Apa? Minuman keras? Minuman yang memabukkan. Terus minuman apa lagi? Yang diharamkan. Adakah yang tahu di antara kalian apa itu judi? Apa? Judi. Apa judi itu? Siapa dulu? Siapa dulu? Oke. Win dulu boleh. Jadi merupakan pertaruhan sejumlah uang yang dimana yang menang mendapatkan pertaruhan. Pertaruhan. Ya, kita baca. Jelas, terlihat jelas di screen-nya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan. Min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kita baca artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah manggilnya siapa di sini? Orang yang beriman. Amanu, orang yang beriman. Yang tidak beriman enggak Allah panggil di sini ya. Bukan ya ayyuhal kafirun. Kan di Al-Qur'an tuh ada ayat-ayat yang begitu ya. Allah menyerunya kepada siapa nih? Orang kafir. Oh, kalau di sini Allah ternyata menyerunya kepada orang-orang mukmin. Innamal khamru, sesungguhnya khamr itu kata Allah, wal maisiru, dan berjudi itu, wal ansab wal azlam, dan berhala mengundi apa? Anak panah. Rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitan, maka itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Tadi apa kata Allah? Khamr. Terus apa lagi? Judi. Terus mengundi nasib, anak panah. Dulu zaman dulu ini Allah memperumpamakannya anak panah, karena anak panah tuh zaman dulu suka dijadikan bahan taruhan. Amali syaitan fajtanibuhu, kata Allah, maka jauhilah perbuatan itu la'allakum tuflihun, agar kita termasuk golongan orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Siapa yang hidupnya pengen beruntung? Tuh, yang hidupnya pengen beruntung. Ya, oleh karena itu jauhilah masalah-masalah atau perkara-perkara ini.
Dilanjut ada sebuah hadis nih. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun. Ayo siapa yang hafal? Coba. Siapa yang hafal? Ayo, silakan. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin Artinya apa? dari Umar Tapi Allah Allah sabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dari sini hadis ini dan ayat ini jelas ya, kita harus menjauhi minuman tersebut. Oke, khamar. Nah, apa itu khamar? Dari kata khamara yakhmuru atau yakhmiru. Arti maknanya adalah tertutup, terhalang, tersembunyi, sehingga orang yang minum khamar, ya, orang yang minum khamar ini akan tertutup ke normalan ingatannya. Pernah lihat mungkin ya, atau pernah menyaksikan dimanapun itu ada orang minum khamar kemudian dia sampai sempoyongan, terus sampai juga ada yang tidak sadarkan diri ya. Ada juga orang yang minum khamar kesadarannya itu yaitu ini tertutup, bukan berarti dia hilang, belum tentu hilang, kecuali kalau dia pingsan. Juga harus memahami al-maisir. Tadi di ayat Quran tadi Allah menyampaikan dengan kalimat al-maisir, mudah ya. Hati-hati. Apa maknanya? Yang mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Kemudian nih ada juga judi itu apa ya? J-nya jual ini dan itu. Nah, orang judi biasanya apa aja dijual demi apa? Demi pertaruhan. Apapun, apa ini? Bitcoin, ya. Apapun itu dipertaruhkan, dijual demi untuk bermain. Gak punya uang, ngutang dulu, ya. Utang kiri kanan, akhirnya utangnya Ini kita harus paham juga nih terkait dengan alkohol. Dampak negatif alkohol yang pertama, apa? Menyebabkan kerusakan saraf. Orang yang mengkonsumsi alkohol sarafnya rusak. Karena kita ini banyak saraf nih dalam otak kita ya, di dalam tubuh kita. Ini rusak, termasuk di paru-parunya. Menyebabkan gangguan jantung. Next ya. Nah ini judi online. Karena kita ngomong judi online lagi ya. Dampak negatif judi online. Di sini ada judi online. Pada beberapa saat ke belakang, ini kita dapati bahwa ternyata judi online ini jadi membuat seseorang keranjingan, ya, keranjingan. Bahkan ada bukan hanya seorang pelajar dalam hal ini. Nah ya. Ini perhatian buat kita agar kita jangan sampai mencoba saja ya dengan judi online. Apa saja judi online? Silakan, ada yang tahu? Apa saja judi online? Coba, siapa yang tahu jenis-jenis judi online apa saja? Apa? Kau ya, jenis judinya apa? Togel, apa lagi? Coba ngacu. Slot, apa lagi? Judi arcade, apa lagi? Apa? Spin, skor ya. Terus apa lagi? Apa? Kartu online bisa. Slot ini menjadi jadi favorit nih ya. Main judi online yang paling favorit slot dan togel. Nah, perhatian buat kita jangan sampai mencoba nyobain sekali aja, jangan, karena bahayanya ini bisa berdampak pada
apa? Habit. Dampak negatif judi online: satu, menimbulkan kecanduan sehingga merusak fungsi kognitif pada otak. Karena kalau orang udah kebiasaan main judi, pikirannya bukan pikiran normal lagi. Semua hal itu dia pertaruhkan demi judi tersebut. Apakah fungsi kognitifnya terganggu, Mas Adi? Ya, menurut ini fungsi kognitifnya terganggu. Oleh karena itu, jangan kita menjadi orang yang, mohon maaf, kurang normal karena dia sudah sering main judi. Terus tidak mengindahkan lingkungan sekitar, depresi. Karena kalau kalah tuh orang, judi itu kan kalah, dia ada yang dipertaruhkan tuh ya. Dia ada yang dipertaruhkan, terus kemudian dia mengejar kemenangan. Atau juga bisa jadi karena faktor depresinya ini karena dia tertekan. Ya. Tapi yakin tidak ada yang abadi dengan hal ini. Kemudian ada aturan hukum judi online. Kalian bisa lakukan secara bertugas berkelompok, ya. Silakan nanti ketua kelompok memilih pokok pembahasan yang akan dibahas. Kemudian berdiskusi dan memecahkan masalah, ya. Dan yang ketiga tahapannya adalah pemecahan masalah dibuat dalam bentuk poster. Nanti ada poster atau mind map, boleh. Perwakilan terkelompok melakukan cross information, artinya belanja informasi kepada kelompok yang lain terkait dengan pembahasan tersebut, dan kelompok lain shopping informasi. Jadi belanja. Tadi kan cross berjalan, ya, mencari informasi, dan shopping information. Dia belanja informasi. Kemudian selanjutnya sebagian anggota kelompok mempresentasikan hasil belanja informasinya, dipresentasikan di kelompok masing-masing, ya. Dan terakhir kita nanti akan melakukan mengkomunikasi ulang hasil informasi pada setiap kelompok kalian masing-masing. Oke? Bisa dipahami? Ayo sih. Ini materinya. Obat ini berbicara tentang apa? Stop judi. Dampak judi bagi diri sendiri. Dampak judi bagi diri sendiri ada menimbulkan depresi, tidak dapat mengendalikan emosi, dan juga menyebabkan orang malas hingga Terus tadi juga aku udah ke kelompok lain yang ngebahas tentang judi online. Jadi judi online itu kayak judi juga gitu kan, tapi melalui online itu. Dan itu sekarang lagi merajalela lagi, dan yang lagi banyak banget dilakukan sama orang-orang itu jadi secara online. Tadi aku dapat informasi lain tentang judi online di sana. Judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya berdasarkan pada performa gagal. Udah.
Alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah kita lalui bersama ya. Tadi kalian sudah cross information, kemudian juga sudah shopping information, sudah belanja informasi dari satu kelompok ke kelompok yang lain, kemudian dipresentasikan di kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah sudah mendapatkan pengetahuan secara silang ya, dan mudah-mudahan ini pengetahuan kalian terkait dengan minuman keras dan juga judi menjadi utuh. Mudah-mudahan berkah dan manfaat ya. Kita juga terhindar dari perilaku minuman keras dan juga judi. Oleh karena itu, ingat, dekatkan diri kita kepada Allah, banyakkan beribadah kepada Allah, dan tebarkan kebaikan-kebaikan kepada diri sendiri, kepada keluarga dan lingkungan sekitar, termasuk di sekolah. Berbuatlah kebaikan sehingga kita terhindar dari sesuatu yang sifatnya buruk, jahat ataupun kemaksiatan. Selanjutnya sebelum kita tutup, langkah lebih baiknya kita tutup kembali proses pembelajaran pada pagi ini dengan membaca doa agar keberkahan menyertai kita. Silakan kepada KM Win untuk memimpin doa. Alhamdulillah.